warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, supaya mendapat keberkahan dan pemahaman yang baik, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu minta semua hal-hal atau atribut-atribut yang tidak berkaitan dengan pembelajaran pada hari ini untuk dimasukkan dan dirapikan ke dalam tasnya. Sampah-sampahnya juga tolong dimasukkan ke dalam tempat sampah. Sudah, Bu. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Masuk semua. Oke, alhamdulillah. Berarti hari ini kita dapat pembelajarannya dengan baik karena murid-muridnya lengkap ya. Nah, baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu, yaitu di minggu lalu kan kita sudah membahas mengenai silsilah dari Khalifah dinasti Basyar. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Khalifah besar dinasti Abbasiyah. Minggu lalu kan kita sudah membahas silsilah dari Khalifah besar dinasti Abbasiyah, di mana Khalifah besar dinasti Abbasiyah itu, di mana Khalifah silsilah dari kepemimpinan Khalifah Abbasiyah itu ada 37 Khalifah yang berkuasa. Nah, di antara 37 Khalifah yang berkuasa itu ada 3 Khalifah besar yang menjadikan Bani Abbasiyah itu berkuasa dan mencapai masa keemasannya. Di antaranya itu adalah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, dan juga Khalifah Al-Ma'mun. Nah, sebelumnya Ibu mau mengingatkan kembali materi minggu lalu. Coba Syarifah Putratun Nada, nama Khalifah pertama sekaligus pendiri dari dinasti Abbasiyah itu siapa? Abul Abbas As-Saffah, Bu. Oke, benar sekali, Abul Abbas As-Saffah. Beliau adalah pendiri sekaligus Khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai Khalifah besar dinasti Abbasiyah, khususnya Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Coba Ibu mau ngetes ya, apakah di rumah ini kalian udah belajar atau belum Ref'ah Imaniyah? Yang menjadi ciri khas dari kepemimpinan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur itu apa? Ayo, tahu atau tidak? Khalifah kedua Bani Abbasiyah. Ya, benar. Berarti sudah sedikit membaca ya, walaupun ragu-ragu mau jawabnya tadi. Ya benar, Khalifah kedua dari Khalifah Bani Abbasiyah. Nah, untuk pembahasan pada hari ini Ibu minta kalian memperhatikan dengan seksama karena materi ini sangat penting untuk dipelajari dan juga akan Ibu masukkan dalam soal ulangan. Nanti di akhir pembelajaran Ibu akan mengadakan post test atau evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada yang tidak bisa menjawab pertanyaannya, Ibu minta kalian hafalkan 37 nama khalifah yang berkuasa di dinasti Abbasiyah beserta tahun jabatannya. Oke, jadi harus diperhatikan dengan baik ya. Ya, Bu. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan perkembangan sejarah, peradaban, dan kebudayaan Islam pada masa khalifah-khalifah besar dinasti Abbasiyah, lebih khususnya hari ini yaitu tentang Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, sebelum kita masuk ke materinya lebih lanjut, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti setiap kelompok itu akan Ibu minta untuk membuat resume ya. Oke, langsung saja Ibu bagikan. Siska Miranda, Hetrianti, sama Umi Wardina satu kelompok, bisa ya. Syarifah Putratun Nada, Feren Perinata, sama Tete Swati satu kelompok. Terus Ref'ah Imaniyah, Asri Suryani, sama Siska Sylvia satu kelompok. Oke, agak dijauh-jauhkan ya. Iya, Bisa. Bu. Oke. Nah, hari ini kita
kita secara spesifik akan membahas mengenai Khalifah Abu Ja'far al-Mansur dengan segala kebijakan yang beliau terapkan pada masa pemerintahannya. Nah, di sini Ibu sudah membagi pembahasannya menjadi 4 poin. Yang pertama, biografi singkat. Yang kedua, kebijakan dalam pemerintahan. Yang ketiga, mendirikan kota Baghdad. Dan yang keempat, pengembangan ilmu pengetahuan. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah biografi singkat. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur memiliki nama lengkap Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad al-Mansur. Beliau merupakan khalifah kedua dari dinasti Abbasiyah dan juga merupakan seorang putra dari Muhammad bin Ali bin Abdullah ibnu Abbas bin Abdul Muthalib, yang mana beliau juga merupakan adik dari Abu Abbas Kasyafah, pendiri sekaligus khalifah pertama yang berkuasa pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, pada masa pemerintahan Abu Abbas Kasyafah, Abu Ja'far al-Mansur dinobatkan sebagai putra mahkota oleh Abu Abbas Kasyafah. Kemudian setelah kakaknya meninggal, yaitu Abu Abbas Kasyafah meninggal, kemudian beliau dilantik menjadi khalifah dinasti Abbasiyah yang kedua pada usia 36 tahun. Nah, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur ini memiliki kepribadian yang cerdik, berani, tegas, berilmu, dan juga berbudi pekerti yang luhur. Sehingga dengan kepribadiannya yang demikian itu, beliau mampu menyelesaikan setiap persoalan yang ada pada masa dinasti Abbasiyah dengan sangat baik. Nah, selain itu beliau juga memiliki kecintaan dan perhatian yang tinggi kepada ilmu pengetahuan. Sehingga pada zaman beliau juga ilmu pengetahuan pada saat itu berkembang dengan sangat pesatnya. Nah, setelah Abu Ja'far al-Mansur memimpin pemerintahan selama kurang lebih 22 tahun, pada tanggal 7 Zulhijjah tahun 158 Hijriah atau 775 Masehi, beliau meninggal di suatu tempat yang bernama Bikru Maunah. Beliau meninggal ketika dalam perjalanan menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian beliau dimakamkan di Mekah. Ini seperti yang bisa anak-anak lihat. Ini adalah profil atau biografi dari Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kebijakan dalam pemerintahan. Nah, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur ini dilantik menjadi khalifah itu pada tahun 136 Hijriah. Ketika dilantik, beliau langsung membenahi administrasi pemerintahan dan menata kebijakan politik dengan sangat baik. Di antaranya, kebijakan yang beliau ambil yang pertama, menjadikan wazir sebagai koordinator pemerintahan. Di sini ada yang tahu wazir itu apa? Tidak tahu. Oke, jadi wazir itu merupakan istilah lainnya itu bawahan dari khalifah yang bertugas untuk mengkoordinator pemerintahan. Jadi kan daerah kepemimpinan dari daerah kekuasaan dari Khalifah Abbasiyah kan lumayan sangat luas. Jadi beliau menunjuk wazir sebagai koordinator pemerintahannya untuk memantau daerah-daerah yang agak jauh dari pantauan khalifah seperti itu. Terus beliau juga membuat atau membentuk kepolisian negara, sekretaris negara, dan juga membenahi angkatan bersenjata negara, yang semuanya tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas politik dan pertahanan dari dinasti Abbasiyah tersebut. Nah, yang kedua, kebijakan yang diambil adalah meningkatkan peranan jawatan pos. Nah, sebenarnya jawatan pos itu sudah ada sejak masa dinasti Umayyah. Kemudian pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, peranan jawatan pos itu ditingkatkan. Fungsinya adalah sebagai pusat informasi agar memudahkan khalifah dalam menata administrasi kenegaraannya. Selanjutnya, memperluas jaringan politik. Nah, memperluas jaringan politik di sini, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur menaklukkan kembali daerah-daerah yang sebelumnya melepaskan diri. Mungkin pada masa pemerintahan Abu Abbas Kasyafah sebelumnya ada daerah-daerah yang melepaskan diri. Kemudian pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur, daerah tersebut ditaklukkan untuk dikuasai kembali oleh Khalifah dinasti Abbasiyah.
Tahu kan gimana maksudnya ditaklukkan kembali itu seperti apa? Ya, direbut kembali. Betul. Nah, selanjutnya beliau juga membangun hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik di sini beliau mengadakan kerjasama dengan beberapa dinasti atau kerajaan lain, seperti beliau juga melakukan kerjasama dengan Kekaisaran Konstantin kelima. Nah, selanjutnya yang ketiga, kebijakan pada masa pemerintahan beliau adalah mendirikan kota Baghdad. Sebelumnya, pada masa pemerintahan Abu Abbas Ash-Shafah, pusat pemerintahan itu berada di kota Andar, yaitu sebuah kota kuno di Persia yang berada di sebelah timur dari Sungai Efrat. Kemudian pada masa pemerintahan Abu Abbas Ash-Shafah, beliau memindahkan pusat pemerintahannya ke kota Kufah dan mendirikan istana Hashimiyah kedua di sana. Sebelumnya pada masa Abu Abbas Ash-Shafah juga ada istana Hashimiyah 1. Kira-kira di sini murid-murid semuanya tahu nggak kenapa istananya namanya Istana Hashimiyah? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Oh, nggak tahu. Oke, jadi Istana Hashimiyah itu namanya itu diambil atau dinisbahkan dari kakeknya yang bernama Hashim bin Abdi Manaf, seperti itu. Jadi setelah memindahkan pusat pemerintahannya ke Kufah, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur itu berpikir untuk mencari kota atau daerah yang strategis untuk dijadikan ibu kota negara pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian pilihan beliau itu jatuh kepada kota Baghdad. Kota Baghdad itu secara spesifiknya berada di tepian Sungai Tigris dan tepian Sungai Eufrat. Nah, kota Baghdad dibangun oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur dengan melibatkan para tukang seni bangunan, seni lukis, seni pahat yang didatangkan dari berbagai daerah seperti Syria, Mosul, Basrah, dan juga Kufah yang jumlahnya lebih dari 100.000 orang. Nah, Baghdad sendiri artinya itu adalah Taman Keadilan. Kalau kita lihat bersama, kota Baghdad itu berbentuk bulat. Nah, seperti yang dapat dilihat di gambar, kota Baghdad itu dikelilingi oleh tembok atau dinding yang tinggi dan juga kokoh. Nah, kira-kira ada yang tahu apa fungsi dari benteng tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan Siska. Untuk benteng pertahanan kali, Bu. Ya, betul sekali. Benteng ini dibangun adalah untuk benteng pertahanan dari daerah kekuasaan dinasti Abbasiyah, khususnya di kota Baghdad itu sendiri. Kemudian di luar dari bentengnya itu juga dibangun atau digali parit yang besar yang berfungsi sebagai saluran air di kota Baghdad itu sendiri. Nah, kota Baghdad itu jauh sebelum perkembangannya itu pada masa kunonya itu sering dikunjungi oleh para pedagang atau saudagar kaya dari daerah seperti Cina dan India, yang seperti yang kita tahu bersama bahwa pedagang-pedagang itu juga memiliki peranan yang cukup signifikan dalam penyebaran Islam, khususnya juga di Indonesia kan seperti yang kita tahu bersama, pedagang juga memiliki peranan dalam penyebaran Islam. Nah, itu juga salah satu pertimbangan mengapa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur memindahkan pusat pemerintahannya itu ke kota Baghdad. Nah, seorang sejarawan Arab, seorang peneliti sejarah Arab yang bernama Philip Kahiti menyebutkan bahwa kota Baghdad itu adalah kota intelektual. Mengapa dikatakan kota intelektual? Karena kota Baghdad itu kemudian setelah dipindahkan menjadi pusat pemerintahan berkembang menjadi sangat pesat dan menjadi pusat peradaban dan kebudayaan serta menjadi pusat kebangkitan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Bahkan jauh sebelum Eropa itu mengalami masa Renaissance seperti itu. Nah, Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota Baghdad itu tepatnya terjadi pada tahun 762 Masehi. Oke, lanjut yang terakhir adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi, bahwa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur ini memiliki ketertarikan yang cukup tinggi kepada ilmu pengetahuan. Ini dibuktikan dengan kebijakan yang beliau jalankan ketika itu, yaitu beliau mendirikan sebuah perguruan tinggi yang digunakan sebagai gudang ilmu pengetahuan, yaitu Baitul Hikmah atau Bait al-Hikmah.
Kira-kira tahu nggak apa arti dari Baitul Hikmah? Coba Syarifah Putra Tunada. Bait al-Hikmah itu artinya adalah rumah pengajaran, seperti itu ya. Nah, pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur juga beliau mendorong usaha menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan dari berbagai bahasa asing untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tujuan beliau menyuruh atau mendorong usaha menerjemahkan buku tersebut adalah supaya kajian-kajian keilmuan dalam bahasa asing itu bisa diteliti dan dikaji oleh orang Islam. Karena kan orang Islam dominannya harusnya bahasa Arab seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir beliau juga mendorong pembukuan ilmu agama seperti ilmu tafsir, tauhid, fikih dan juga hadis. Dan juga beliau juga mendorong pembukuan ilmu lain seperti ilmu sastra dan bahasa. Sehingga pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur juga terkenal berbagai pengarang atau penyair yang sangat hebat pada zamannya. Nah, mungkin sekian pembahasan singkat kita mengenai Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Baiklah, tadi kan Ibu sudah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, Ibu pengen kalian meresum atau membuat ringkasan dari materi kita hari ini. Ingat ya, resume itu berisi hal-hal pokok saja, hal yang penting saja. Jadi setiap kelompok Ibu minta membuat resuman. Nanti setiap kelompok juga menunjuk juru bicara dari kelompoknya yang akan mempresentasikan hasil resumenya ke depan. Nanti kelompok lain tugasnya adalah memberi tanggapan atau sanggahan terhadap presentasi dari kelompok yang lain. Oke? Ya, Bu. Ibu kasih waktu kalian untuk membuat resumenya 2 menit. Silakan kerja dari sekarang. Dah, Bu. Kelompok Dah, Bu, kelompok 1. Mereka kelompok berapa? 3. Berarti nada kelompok 2 ya. Oke, udah selesai semuanya? Sudah, Bu. Pertama Ibu minta kelompoknya Refah, Ati sama Siska. Silakan tunjuk juru bicaranya dan siapa yang mau ke depan. Saya. Oke, silakan Refah presentasikan ulang pembahasan kita hari ini. Silakan Refah untuk mempresentasikan hasil resumenya. Kelompok lain tolong perhatikan ya, nanti kalian memberikan tanggapan kalian terhadap kelompok 3. Ya, baik, Bu. Silakan. Hasil resume dari kelompok 3 yang pertama, biografi singkat. Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad al-Mansur, Khalifah kedua Bani Abbasiyah, saudara dari Ibrahim al-Iman dan Abdul Abbas as-Saffah. Kemudian poin yang kedua, Abu Abbas al-Saffah ketika meninggal, Al-Mansur dilantik menjadi khalifah saat usianya 36 tahun. Kemudian Al-Mansur juga sangat mencintai ilmu pengetahuan. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan menjadi pilar bagi pengembangan peradaban Islam. Itu ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, mungkin kelompok 2 atau kelompok 1 ingin menambahkan? Saya, Bu, mau menambahkan. Oke, silakan kelompoknya Syarifah. Yaitu juga mendirikan kota Baghdad. Pada Al-Mansur itu pusat pemerintahan dipindahkan ke Kufah untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas politik. Al-Mansur mencari daerah yang strategis untuk dijadikan ibu kota. Pilihan jatuh pada daerah yang sekarang dinamakan Baghdad, terletak di tepian sungai Tigris dan Efrat. Baghdad sebagai kota intelektual, Al-Mansur akhirnya memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangun, yaitu Baghdad pada tahun 762 Masehi. Oke, silakan duduk dulu. Nah, pada dasarnya kalian sudah bisa membuat resume dengan baik ya, sudah bisa mencermati poin-poin inti yang menjadi titik dari pembahasan kita pada hari ini.
Nah, Ibu minta setiap resume tadi itu dicatat ulang ke buku catatannya agar nanti bisa kalian pelajari kembali di rumah, karena pembahasan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini akan Ibu masukkan ke dalam soal ujian akhir semester kalian untuk kenaikan kelas nanti. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, mungkin kita tarik benang merah atau kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini ya. Oke, bantu Ibu sama-sama untuk menyimpulkannya. Nama lengkap Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur itu tadi apa? Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad Al-Mansur. Ya. Beliau diangkat menjadi khalifah pada usia 6 tahun. ya. Terus kebijakan yang paling menonjol dari beliau adalah Mendirikan kota Baghdad. ya, mendirikan kota Baghdad. Dan selanjutnya karena ketertarikan yang luar biasa kepada ilmu pengetahuan, beliau memutuskan untuk mendirikan Masjid Baitul Hikmah. ya, Baitul Hikmah. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, untuk mengetahui ketercapaian dari pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan melakukan post test kepada kalian. Coba Siska Miranda, coba jelaskan kebijakan yang diambil oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur khususnya dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Di sini aja. Iya. Al-Mansur itu juga mendirikan sebuah perguruan tinggi sebagai gudang pengetahuan yang diberikan nama Baitul Hikmah. Kemudian usahanya itu telah menjadikan kota Baghdad sebagai kiblat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Ia juga mengajak banyak ulama dan para ahli dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal di Baghdad. Dia juga mendorong pembukuan ilmu agama seperti fikih, tafsir, tauhid, hadis, dan ilmu pengetahuan dan juga ilmu sastra lainnya. Pada masanya lahir juga para penjaga, pengarang, dan penerjemah yang hebat termasuk Ibnu Muntafaq yang menerjemahkan buku Khalillah wa Jinnah dari bahasa Farsi. Sudah, Bu. Oke, bagus sekali penjelasan dari Siska Miranda. Coba beri tepuk tangan untuk Siska Miranda. Nanti tadi Siska memperhatikan dengan baik ya penjelasannya. Oke, nah untuk materi minggu depan kita juga masih membahas seputar khalifah-khalifah besar dinasti Abbasiyah. Tapi ya, minggu depan kita akan membahas mengenai Khalifah Harun Ar-Rasyid. Itu kalian bisa baca kalau di buku paket itu ada di halaman 17 ya. Oke. Nah, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan memberikan semangat untuk kita dalam menuntut ilmu, karena kita harus juga bisa meneladani dari Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur yang memiliki kecintaan yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Dimanapun kita berada, kita harus tetap belajar, karena tugas manusia itu harus tetap belajar, karena sepanjang hidup kita itu adalah belajar, seperti itu. Oke, untuk menutup pembelajaran pada hari ini agar mendapatkan keberkahan, marilah kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.